Indonesia. Sebelum kamu akan menyusun teks ceramah, silakan kamu perhatikan dan cermati video berikut ini. Ketika berbicara di muka umum, termasuk ceramah, dibutuhkan berbagai kesiapan materi, kesiapan sikap, kesiapan mental, ringkasnya, kesiapan segala yang berkaitan dengan aktivitas berbicara di depan umum. Berhasil tidaknya kegiatan ceramah di depan halayak, baik ceramah khusus maupun umum, banyak ditentukan oleh kesiapan dan pembawaan si pembicara. Selain itu, situasi pun berpengaruh. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan saat berceramah. Apa saja hal tersebut? Mari kita cermati penjelasan berikut. Yang pertama adalah kuasailah materi. Sebelum berceramah, pastikan materi kamu sudah siap. Kuasai dengan baik materi yang hendak disampaikan, entah secara lisan ataupun tertulis. Dan materi tersebut harus benar-benar kamu kuasai. Yang kedua adalah tunjukkan penampilan yang menarik. Penampilan merupakan salah satu kunci utama untuk menarik perhatian pendengar. Penampilan yang menarik di sini adalah dengan menggunakan pakaian yang sesuai atau yang sopan dan tidak berlebihan, dan penampilan tersebut harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan atau layak untuk diperlihatkan di depan halayak. Kemudian yang ketiga, berbicaralah dengan singkat, padat, dan jelas. Ketika berbicara di depan umum atau di depan kamera untuk kemudian ditonton, hindarilah hal-hal yang tidak penting atau pembicaraan yang keluar yang jauh dari topik. Perjelas juga bagian demi bagian, seperti bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Hal ini dapat dilakukan agar pendengar atau audiens dapat menangkap atau memahami maksud si pembicara dengan mudah. Yang keempat adalah gunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Para pendengar tentunya tidak menyukai pembicaraan yang datar. Oleh karena itu, gunakanlah intonasi dan mimik wajah yang tepat. Selanjutnya, yang kelima, gunakanlah gerak tubuh yang wajar. Selain menggunakan mimik dan intonasi, gerakan tubuh juga dapat digunakan untuk mencegah kedataran dalam berbicara. Gerakanlah bagian-bagian tubuh yang wajar, baik berupa tangan, kepala, atau bagian tubuh ya seperti mengangguk atau dan lain-lain, sehingga pendengar dapat memusatkan perhatian kepada pembicara dan sesuai dengan apa yang dibicarakan. Dan hindari gerak tubuh yang berlebihan yang bisa merusak konsentrasi audiens atau pendengar. Yang keenam adalah kendalikan ketegangan. Jika kamu merasa terlalu tegang, maksud atau tujuan ceramah tidak akan tersampaikan. Oleh karena itu, kuasailah panggung serta tetaplah rileks dan berpikiran positif. Yang ketujuh, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu, sebelum berbicara, cari tahu terlebih dahulu siapakah orang yang akan menjadi pendengarnya. Apakah mungkin para intelektual ataukah masyarakat biasa? Selanjutnya yang kedelapan adalah jangan terpaku pada teks. Karena hal itu akan membuat ceramah sangat membosankan. Dalam hal ini penting sekali berlatih melihat dengan cepat isi teks dan menyampaikannya kepada audiensi sedemikian rupa sehingga terkesan kamu sedang berceramah secara lisan.
Ya, itulah tadi 8 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menyampaikan ceramah setelah atau dalam proses perekaman ceramah. Selanjutnya kita akan melihat untuk menjadi pembicara yang baik dan sukses dalam ceramah, kamu harus memiliki hal-hal berikut. Yang pertama adalah keberanian dan tekad yang kuat. Yang kedua adalah pengetahuan yang luas. Yang ketiga adalah pemahaman yang baik tentang komunikasi massa. Yang keempat adalah penguasaan bahasa dengan baik dan lancar. Dan yang kelima adalah latihan yang memadai. Selanjutnya yang perlu kita bahas adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan apabila hendak berceramah. Apa saja hal-hal tersebut? Mari kita cermati hal berikut. Yang pertama adalah tema yang hendak disampaikan dalam ceramah. Kemudian yang kedua adalah analisis pendengar dan suasana. Kemudian yang ketiga adalah kerangka teks atau catatan penting. Yang keempat adalah latihan yang secukupnya. Dan yang kelima, kemudian pembicara yang baik adalah pembicara yang memiliki kepribadian berikut. Yang pertama, si penceramah atau si pembicara harus memiliki karakter yang kuat. Kemudian harus memiliki pengendalian diri. Selanjutnya, si pembicara harus memiliki keikhlasan dan kesungguhan hati. Kemudian harus memiliki kepekaan terhadap pendengar. Kemudian harus supel dan menaruh rasa hormat terhadap orang lain. Kemudian yang keenam adalah kejujuran dan lemah lembut dalam mempersuasi pendengar atau audiensi. Dan yang ketujuh adalah bijak dalam penjelasan mengenai cara-cara menyampaikan ceramah yang sudah atau yang akan kamu rekam. Kiranya penjelasan dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang kuat kepada kamu. Apabila kurang jelas, kamu bisa mengulang video ini kembali. Demikian perjumpaan kita secara virtual. Sampai jumpa pada video selanjutnya.